Anak dengan gangguan belajar, yaitu gangguan yang ditandai dengan keterbatasan intelektual dan keterbatasan adaptif. Keterbatasan intelektual adalah lemahnya kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, bernalar, bahkan membuat perencanaan-perencanaan sederhana. Sedangkan adaptif adalah keterbatasan dalam berkonsep, baik keterampilan seperti baca tulis, berhitung, mengenal waktu, dan praktis yaitu dia mampu merawat diri sendiri seperti makan, mandi, berpakaian. Dan sosial adalah kehidupan anak mampu untuk mengalami satu kehidupan bersosial, dapat memahami peraturan, dapat mengambil tanggung jawab sederhana di lingkungan tempat tinggal anak. Penyebabnya, anak yang mengalami gangguan belajar disebabkan ada dua hal, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Untuk diketahui bahwa tubuh manusia akan membawa 23 kromosom yang mengandung materi genetik, baik dari mama maupun bapa, dan apabila kromosom itu mengalami kerusakan, maka materi genetik yang ada di dalam pun akan mengalami kerusakan, sehingga janin dia juga akan mengalami gangguan Down syndrome. Apabila kerusakan kromosom X akan menyebabkan gangguan Fragile X syndrome. Sedangkan faktor lingkungan itu sangat dipengaruhi dari kandungan. Beberapa faktor yaitu ibu dengan usia kehamilan yang sangat muda, kemudian gizi seimbang, asupan gizi yang kurang, bahkan ibu dengan kondisi kesehatan ibu saat mengandung, infeksi virus, bakteri selama masa kehamilan, zat-zat dari luar tubuh ibu seperti obat-obat keras, alkohol, rokok, bahkan radiasi atau polusi udara. Bisa juga karena penanganan alat bantu saat melahirkan, bayi kekurangan oksigen, bahkan bayi yang lahir prematur, ataupun ibu yang mengalami kecelakaan saat hamil. Klasifikasi gangguan anak dengan gangguan belajar itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, kategori rendah, yang meliputi kemampuan menguasai pendidikan dasar, bahkan keterampilan bantu diri sendiri dan keterampilan sederhana. Dan kategori rendah tergolong bahwa anak mampu dididik. Sedangkan kategori sedang, anak mampu mengerjakan keterampilan dan pendidikan dasar yang sangat sederhana. Dalam hal ini pun, anak masih mampu ditolong dan dilatih. Sedangkan kategori membutuhkan pengawasan dari orang dewasa karena anak tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Strategi penanganan anak dengan gangguan belajar. Yang pertama, materi pembelajaran diberikan secara perlahan dan bertahap. Kedua, pastikan anak memahami materi sehingga diulangi beberapa kali. Yang ketiga, buat jembatan untuk menghubungkan materi sebelumnya dan dengan materi yang baru agar Anda dapat memahami hubungan materi lama dan materi yang baru. Yang keempat, gunakan alat bantu saat pembelajaran. Kelima, guru harus memusatkan perhatian atau berusaha menarik perhatian anak. Keenam, ajarkan anak dalam hal nyata. Pihak yang berperan yaitu orang tua, guru, psikolog, dan dokter.